Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di video saya tentunya. Pada video saya kali ini kita akan berkenalan dengan kendali digital. Oke, kita langsung saja masuk ke materi teman-teman. Materinya tidak terlalu berat saya rasa, karena ini pada video kali ini materinya hanya berupa perkenalan saja dengan kendali digital. Jadi secara umum apa itu kendali digital, seperti itu. Nah, materi bahasan yang akan kita sampaikan, yang akan kita pelajari bersama, ada 3 hal, ada 3 topik bahasan begitu. Yang pertama adalah kenapa kita belajar kendali digital. Yang kedua adalah seperti apa sih sebenarnya struktur kendali digital secara umum itu. Dan yang ketiga tentu saja kita akan melihat beberapa contoh dari kendali digital. Oke, 3 hal itu saja yang akan kita bahas bersama di video ini. Kita masuk ke yang pertama, kenapa kendali digital? Jawabannya yang paling sederhana adalah karena kendali digital sekarang lebih populer daripada kendali analog. Itu merupakan jawaban yang paling sederhana begitu ya. Karena kendali digital itu sekarang lebih populer, lebih sering digunakan begitu, lebih banyak ditemui di sekitar kita daripada dibandingkan dengan kendali analog. Nah, mungkin teman-teman berpikir sebenarnya perbedaan kendali digital dan kendali analog itu apa begitu ya. Nah, hal itu nanti akan kita bahas bersama-sama sejalan dengan video ini gitu. Tetapi sebelumnya teman-teman perlu tahu dulu apa bedanya digital dan analog begitu ya. Kalau teman-teman ingin melihat pemaparan secara lebih lengkap, silakan teman-teman lihat di video saya, di video seri pengantar sistem kendali. Di situ saya jelaskan, ada video yang menjelaskan tentang apa perbedaan antara digital dan analog begitu ya. Tetapi sebagai pengingat saja akan saya sampaikan perbedaan antara digital dan analog. Kalau digital itu nilainya hanya pada waktu-waktu tertentu saja, sementara analog nilainya ada pada setiap waktu begitu ya. Secara gampangnya, secara umumnya seperti itu. Yang perbedaan yang lain, digital ya nilainya itu lebih terbatas, tergantung dari nilai bit yang dia gunakan, sementara nilai analog itu nilainya lebih bervariatif begitu. Tetapi kalau dihubungkan dengan waktunya, maka digital ini hanya ada pada waktu-waktu tertentu, sampling tertentu saja. Maka digital ini sangat berkaitan dengan diskrit begitu ya, nilainya hanya pada waktu-waktu tertentu, sementara analog lebih pada continue, yaitu nilainya ada pada setiap waktu. Seperti itu teman-teman. Silahkan teman-teman cek di video saya di pengantar sistem kendali. Di situ sudah saya jelaskan lebih jauh mengenai digital versus analog maupun discrete versus continue begitu ya. Oke. Nah, kita lihat secara akurasi teman-teman. Ya, representasi sinyal digital itu biasanya nilainya itu atau angkanya itu, sinyalnya itu direpresentasikan dengan nilai 0 dan 1 sejumlah n bit ya, sejumlah n bit. Jadi misalkan dia menggunakan 12 bit gitu, maka akan ada sejumlah 12 bit 0 atau 1 nilainya untuk membentuk sebuah angka tertentu. Misalkan saja kita gunakan 2 bit begitu ya. 2 bit yang merepresentasikan angka 3 itu adalah 11 begitu. Ini kalau biner 11, kalau desimalnya adalah 3 dan seterusnya. Kalau misalkan 12 bit, maka 00000 sampai dengan sampai dengan 1211. Nah, ini nanti jadinya juga akan 3, tergantung daripada jumlah bitnya. Nah, semakin besar bitnya, maka angkanya akan semakin akurat gitu ya. Lebih
Nah, dengan adanya angka 0 dan 1 ini teman-teman, karena nilainya hanya ada 0 dan 1 begitu ya, hanya terdiri dari angka 0 dan 1, tidak bisa setengah, tidak bisa 0,75, tidak bisa 0,99 begitu, hanya 0 dan 1 saja, maka lebih kecil kemungkinan adanya error gitu ya. Kenapa? Karena kalau analog begitu ya, dibandingkan analog akan bernilai bisa memiliki rentang antara 0 sampai dengan 1. Biasanya bernilai 0,1, bisa bernilai 0,2, bisa bernilai 0,3 dan selanjutnya begitu ya. Sementara digital hanya nilainya ada 0 dan 1 saja. Jadi kalau kita lihat secara umum ya, misalkan kita punya di sini rentang 0 dan 1, maka digital itu hanya dipisah saja, 0,5 ke atas jadi 1 misalkan begitu, 0,5 ke bawah jadi 0 misalkan seperti itu. Nilainya akan lebih mudah atau lebih mudah untuk disimplifikasi begitu ya antara 0 dan 1, yang mengakibatkan dia menjadi lebih kecil kemungkinannya untuk terjadinya drifting error gitu ya. Adanya error itu lebih kecil karena nilainya hanya bisa diubah menjadi 0 dan 1, tidak seperti analog yang 0,5, 0,7 dan sebagainya. Nah, selain itu nilai analog itu juga karena di analog sangat berpengaruh terhadap apa yang menjadikan dia nilainya berubah, termasuk salah satunya adalah catur dayanya. Biasanya catur daya bisa terjadi adanya drifting catur daya yang mengakibatkan nilainya juga akan bergeser. Jadi nilainya tidak tetap pada satu angka, tetapi dia bisa bergeser berdasarkan waktu gitu ya. Jadi awalnya 0,5 tetapi kemudian karena drifting dia berubah menjadi 0,6, 0,65 dan seterusnya. Nah, itu akan menyebabkan adanya error. Nah, di sini kendali digital menjadi lebih akurat ya. Dilihat dari sisi itu, maka kendali digital menjadi lebih menguntungkan. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu penanganan error. Bagaimana sih kendali digital menangani error dibandingkan dengan kendali analog tentunya? Yang pertama, kita lihat bagaimana sistem sinyal digital, pemrosesan sinyal digital itu berjalan. Ya, sistem pemrosesan sinyal digital itu berjalan, dia menggunakan nilai variabel-variabel yang nilainya sudah kita tentukan dan kemudian kita simpan di dalam memori begitu ya. Jadi angkanya, nilainya itu sudah kita tentukan dan disimpan dalam memori. Yang mana angkanya kalau sudah kita simpan memori tidak akan mudah berubah, tidak akan berubah. Bahkan kalau kita jadikan konstan, dia tidak berubah gitu ya. Nah, dengan adanya representasi digital itu, maka kemungkinan errornya itu terjadi menjadi sangat kecil karena nilainya tidak akan mudah berubah atau bahkan tidak berubah gitu ya. Berbeda dengan nilai analog yang angkanya ya, digit nilainya itu ditentukan oleh komponen-komponen elektronik yang menyusunnya. Jadi misalkan komponen elektronik yang menyusunnya itu misalkan nilai resistor, terus kemudian kapasitor, bisa induktor begitu ya. Nah, itu. Sementara komponen-komponen itu sendiri teman-teman nilainya tidak tetap ya. Kalau Anda lihat resistor misalkan di situ akan tertera 100 kilo ohm dengan akurasi plus minus dengan perubahan plus minus 5%, maka dia tidak benar-benar 100 kilo ohm, tetapi bisa ada pergeseran sebesar 5%. Dan itu pun nilainya tidak hanya 5%, ada yang 10% begitu ya. Tergantung dari bahan kandungan di dalamnya begitu, tergantung dari jenisnya komponennya itu sendiri. Artinya nilainya tidak benar-benar akurat, nilainya tidak benar-benar tetap. Nah, dengan hal tersebut itu akan mengakibatkan munculnya error. Nah, teman-teman, dalam hal ini kita juga bisa melihat bahwa kendali digital itu lebih mungkin untuk terhindar dari adanya error, kesalahan besarnya nilai tersebut. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu adanya namanya fleksibilitas ya. Ketika sistem kendali analog itu sudah diimplementasikan, yang mana implementasinya itu biasanya berupa perangkat keras ya, dengan adanya komponen RC, L tadi itu, resistor, kapasitor maupun induktor dan sebagainya.
itu kalau sudah diimplementasikan menjadi sebuah perangkat keras, maka kita akan sulit untuk mengubahnya. Kalau kita akan mendesain ulang itu akan susah. Bedanya dengan kendali digital dia diimplementasikan biasanya seringkali diimplementasikan dalam bentuk firmware atau perangkat lunak begitu ya, software, program. Yang mana dengan program tersebut, dengan dalam bentuk program, maka kita akan lebih mudah untuk mendesain ulang ya, tanpa banyak mengubah begitu. Kalau dalam bentuk hardware kita akan kesulitan mengubahnya, tetapi kalau dalam bentuk program tentu saja itu akan menjadi lebih mudah kalau kita ingin ubah. Nah, di sini juga kita lihat dari sisi fleksibilitasnya, itu kendali digital lebih fleksibel daripada kendali analog. Nah, selanjutnya tentang kecepatan dan harga yang terjangkau. Kita bisa lihat bahwa kendali digital itu diimplementasikan dalam sebuah komputer begitu ya. Nah, semakin tinggi komputer tentu saja pemrosesannya semakin cepat. Salah satunya adalah proses pencuplikannya. Di mana kalau pencuplikannya semakin cepat, pencuplikan datanya, pengambilan datanya itu semakin cepat, maka bisa dikatakan bahwa dia akan mencuplik di setiap waktu yang ada. Jadi sifatnya hampir mirip dengan kontinu gitu ya. Nah, maka kalau kita ingin melihat sistem digital itu dengan sangat-sangat detail begitu ya, maka kita bisa gunakan komputer dengan spesifikasi tinggi sehingga dia bisa mencuplik datanya semakin cepat, semakin akurat begitu. Tetapi di sisi lain tentu saja dengan harga spesifikasi yang komputer yang tinggi, tentu harganya juga akan lebih tinggi. Tetapi perlu diingat bahwa sekarang perkembangan teknologi sudah semakin canggih begitu ya, sudah semakin maju. Yang mana kemudian semakin canggihnya teknologi ini akan menyebabkan harga teknologinya tadi itu pun menjadi lebih murah begitu ya. Jadi seiring waktu kita akan bisa melihat bahwa komputer dengan spesifikasi tinggi itu kemudian harganya akan menjadi lebih murah begitu. Oke, itu tadi teman-teman beberapa hal yang menyebabkan kenapa kita lebih senang memilih kendali digital daripada kendali analog gitu ya. Nah, kita masuk selanjutnya di topik yang kedua, yaitu struktur kendali digital. Secara sederhana ya, secara mudahnya kita bisa melihat struktur kendali digital itu terdiri dari 3 hal saja. Yang pertama, dia pasti menerima pengukuran dari sistem. Dia melakukan pengukuran ya. Dari sistem yang akan dikendalikan, dia diukur begitu ya. Kemudian nilai yang diukur tersebut kemudian diproses, dihitung dengan metode tertentu, misalkan metode PID dan sebagainya. Dan yang ketiga, setelah diproses, kemudian setelah dihitung tadi, kemudian nilai hasil pemrosesannya itu kemudian kita sebut sebagai sinyal kendali. Sinyal kendalinya kemudian kita kirimkan ke aktuator untuk memberikan efek kepada sistem. Nah, sederhananya hanya ada 3 itu ya. Diukur, diproses, kemudian dikirimkan sinyal kendalinya ke sistem kembali. Nah, hanya ada 3 itu. Nah, coba kita lihat dalam bentuk diagram blok sederhana. Ya. Nah, kalau kita lihat di situ tadi, di sini terdapat sebuah input berupa nilai referensi yang kita inginkan. Nilai referensinya itu adalah nilai acuan begitu ya. Kalau teman-teman masih kesulitan dengan beberapa kosakata, silahkan kosakata dalam sistem kendali ya, silahkan Anda lihat video saya di Pengantar Sistem Kendali. Di situ ada terminologi tentang sistem kendali. Di situ sudah saya jelaskan, termasuk juga ada apa itu reference input, apa itu feedback, apa itu sinyal kendali dan sebagainya begitu ya. Kita di sini akan membahas secara umum kendali digital saja. Oke, kita lihat di sini ada namanya reference input. Jadi referensi input, tujuan atau target yang kita inginkan begitu ya. Targetnya itu kita set, kita masukkan, kita jadikan sebuah acuan yang kemudian nilainya kita masukkan ke dalam komputer. Komputer di sini
digunakan untuk memproses atau menghitung nilai-nilai untuk menghasilkan sinyal kendalinya. Nah, kemudian yang membedakan antara kendali digital dan kendali analog adalah komponen DAC dan ADC ini. DAC itu apa? DAC itu digital to analog converter ya, yang mengubah dari sinyal digital menjadi sinyal analog gitu. Kenapa perlu diubah? Karena aktuator dan prosesnya ini ya, aktuator dan prosesnya, sistemnya itu adalah sistem fisik begitu ya, sistem fisik. Dia bekerja dalam domain kontinu ya, sistem fisik dia bekerja dalam domain kontinu. Maka yang tadinya kita punyanya domain diskrit ya, digital, kita harus ubah dulu ke analog menggunakan DAC. Nah, kemudian sinyalnya akan kita kirimkan ke aktuator atau sistem itu tadi, kemudian sistemnya dia bergerak, kemudian sistem bergerak itu menghasilkan sebuah fenomena tertentu begitu ya, misalkan sistemnya jadi bertambah kencang, atau misalkan sistemnya berbelok, misalnya sistemnya melambat dan sebagainya. Kemudian keadaan fisik itu kemudian kita ukur kembali dengan menggunakan sebuah sensor. Nah, nilai sensor itu kemudian diubah karena nilainya awalnya itu berupa sinyal kontinu begitu ya, sementara sistem kita ada sistem diskrit, maka kita harus ubah lagi. Kalau tadi menggunakan DAC, sekarang menggunakan ADC atau analog to digital converter. Jadi dirubah dari analog menjadi digital lagi, sehingga komputer bisa menerima nilai tersebut. Nah, itu adalah gambaran umum dari struktur kendali digital. Mungkin kalau teman-teman sudah mempelajari sistem kendali ya, kalau teman-teman sudah melihat video saya di pengantar sistem kendali, di sini perbedaan yang mendasar adalah adanya DAC dan ADC gitu. Oke, selanjutnya kita lihat contoh saja teman-teman. Contoh yang pertama yaitu contoh kendali mesin pesawat jet. Nah, kendali mesin pesawat jet sebagai input tentu saja adalah perintah dari pilot. Misalkan perintah pilotnya itu ingin terbangnya semakin tinggi, semakin rendah, belok kanan, belok kiri begitu ya. Kemudian itu diberikan ke komputer, artinya ditranslasikan menjadi sebuah variabel dalam komputer begitu ya. Kemudian dari komputer tadi dia akan diubah, karena komputer itu digital, dia akan diubah menjadi analog menggunakan DAC seperti halnya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian sinyalnya itu kemudian digunakan untuk menggerakkan turbojet engine-nya, mesin pesawatnya seperti itu. Yang mana mesin pesawatnya kemudian akan mempengaruhi pergerakan dari pesawatnya itu sendiri. Nah, di sini terdapat dua buah feedback ya, dua buah feedback atau umpan balik. Yang pertama adalah nilai dari turbojet engine-nya itu sendiri. Jadi kita cek ya, kita cek apa yang terjadi dengan mesinnya ya. Kita cek dengan sensor mesin gitu ya. Kemudian nilai sensor mesinnya akan diubah menjadi digital kembali, karena awalnya di analog dia diubah menjadi digital agar dia bisa diproses di dalam komputer. Nah, selain itu sebagai umpan balik kedua, sistem kendalinya juga akan mengecek keadaan dari pesawatnya. Ya, di sini kita akan lihat keadaan dari pesawatnya. Kita lihat dengan sensor, nilainya kemudian juga diubah menjadi digital lagi menggunakan ADC, dan nilai digitalnya akan diberikan atau akan dikirimkan ke komputer untuk kemudian dihitung lagi. Nah, kemudian tentu saja sistem ini akan berjalan terus-menerus sampai dengan keadaan pesawat itu sesuai dengan yang diinginkan oleh pilotnya, oleh pengemudi pilotnya itu. Nah, itu contohnya. Yang pertama adalah contoh kendali mesin pesawat jet. Contoh yang kedua teman-teman, contoh yang kedua adalah kendali sistem pemberian obat. Ini biasanya digunakan untuk obat, misalkan insulin gitu ya. Ketika insulin disuntik ke tubuh pasien, tentu saja jumlah insulin itu atau obat yang lainnya itu harus dikontrol, harus dikendalikan. Jumlahnya tidak boleh sembarangan, jumlahnya harus dikendalikan. Nah, bagaimana mengendalikannya? Pertama, kita cek
sebagai patokan, sebagai input set point-nya begitu ya, sebagai acuannya itu biasanya digunakan blood level atau level darahnya gitu ya. Kita lihat level darahnya. Level darahnya kan pasti ditentukan oleh dokter. Misalkan dia harus seberapa tingginya gitu ya, levelnya harus seberapa itu ditentukan oleh dokter. Nah, itu digunakan sebagai referensi oleh komputer yang dia akan menghitung, mengkalkulasi, melakukan kendalinya di situ, kendali digitalnya di dalam komputer tersebut. Nah, dari komputer kemudian nilai sinyalnya, sinyal kendalinya akan diubah menjadi analog menggunakan DAC. Kenapa? Karena lagi-lagi komputer itu digital, ya perlu diubah ke analog dulu karena yang akan menerima sinyalnya adalah sebuah pompa yang bekerja secara kontinu atau analog gitu ya. Jadi diubah dari digital menjadi analog. Kemudian tentu saja pompanya akan mengirimkan atau memasukkan obatnya tadi ke tubuh pasien. Nah, kemudian tubuh pasien kita cek dengan sensor darah lagi, yang mana sensor darahnya itu darahnya tadi, level darahnya itu bersifat analog, sementara analog tidak bisa diakses langsung begitu ya oleh komputer. Karena komputernya digital, maka kita ubah dulu dari analog menjadi digital menggunakan ADC. Barulah kemudian nilainya kita masukkan kembali ke dalam komputer. Nah, kemudian sistem ini tentu saja akan berjalan berulang terus sampai dengan keadaan kondisi pasiennya sesuai dengan referensi yang kita inginkan, dokter berikan. Nah, gitu ya teman-teman. Di sini poin kuncinya ada yang namanya kendali digital itu bekerja di ranah diskrit, digital gitu ya, sehingga dia memerlukan DAC dan ADC untuk berinteraksi dengan sistem fisik. Intinya seperti itu. Oke, itu tadi teman-teman 3 hal yang kita pelajari dalam video ini. Yang pertama adalah kenapa kita memilih kendali digital begitu ya. Yang kedua adalah bagaimana struktur kendali digital, dan yang ketiga baru saja kita lihat 2 buah contoh dari kendali digital yang ada di dunia nyata. Oke, itu saja teman-teman. Saya rasa materi pada video kali ini cukup sederhana karena ini hanyalah pendahuluan ya, video pendahuluan. Jadi harapannya teman-teman sudah ada bayangan tentang apa itu kendali digital. Nah, teman-teman, materi yang saya sampaikan di sini saya ambil dari referensi yang pertama, yaitu buku karya Fadali, Sami Fadali dan Antonio Visioli dengan judul Digital Control Engineering, Analysis and Design ya. Materi ini saya ambilkan dari buku pertama tersebut, tetapi ada buku lain yang juga menarik yang teman-teman bisa baca juga, yaitu buku karyanya Anastasia Velloni dan Miridikis dengan judul Digital Control System, Theoretical Problems and Simulation Tool. Dua buku ini saya rasa buku yang menarik untuk kita baca ya, agar kita bisa lebih paham, agar kita lebih mendalami, memahami tentang kendali digital. Oke, begitu saja teman-teman, video kali ini cukup sederhana, tapi semoga bermanfaat. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari dalam video ini semoga bermanfaat, menjadikan tambahnya ilmu, juga tambahnya semangat teman-teman untuk belajar khususnya di kendali digital dan umumnya pada ilmu-ilmu lain yang teman-teman sukai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.